Silakan kita mulai dari nomor 1. Silakan dibuka di soal evaluasi tersebut. Yang pertama dijelaskan di sana di soal tersebut bahwa sebuah kapasitor 50 mikrofarad. Kita tulis dulu nomor 1, diketahui kapasitor berarti simbolnya C, 50 mikrofarad. Nah, 50 mikrofarad ini kita rubah ke farad dulu yang normal, di mana ini 10 pangkat min 6 ya. Jadi ini 50 kali 10 pangkat min 6. Ini sama dengan, supaya sederhana karena ini pangkat 1, ini pangkat min 6, maka sisanya tinggal 5 kali 10 pangkat min 5 farad. Berikutnya dihubungkan dengan tegangan AC, kuat arus listrik yang mengalir sesuai dengan persamaan. Nah, ini persamaan umum. Ini persamaan umum yang kita gunakan kemarin, bahwa I untuk persamaan arusnya I maksimum dikali dengan sin omega T. Nah, sekarang karena persamaan umumnya besarnya di sini 2 sin 100 T, maka I maksimumnya besarnya 2, kemudian omeganya atau B-nya ini besarnya berarti 100. Seperti itu. Di mana I dalam ampere dan T dalam ohm, maka tegangan maksimum yang dirasakan kapasitor, berarti tegangan kapasitornya, VC-nya ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, VC itu kemarin rumusnya adalah VC sama dengan, atau tegangan di kapasitor itu arusnya dikali dengan arus maksimumnya dikali dengan XC. XC ini adalah hambatan untuk kapasitor. Berapa besarnya? Itu yang kita harus cari dulu. Ya, kita harus cari dulu untuk besar XC-nya. Besar XC. Kita cari XC-nya dulu. XC rumusnya apa kemarin? 1 per omega C. 1 per omega C. 1 per omega C ini berarti 1 per omeganya sudah kita dapat dari yang ini 100. C-nya kita pakai yang ini 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, berapa jadinya ini? 100 kali 5 kali 10 pangkat min 5, tinggal sisanya 5 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang 5 kali 10 pangkat min 3 ini 1 bagi 5 itu adalah 0,2. Sedangkan 10 pangkat min 3 kalau kita naikkan ke atas itu jadi 10 pangkat 3. Maka hasilnya ini adalah 200 ohm, karena ini besarnya XC. Nah, yang ditanya adalah VC. VC itu tadi rumusnya I kali XC. I-nya kita pakai adalah I maksimumnya yang 2 ini dikali dengan 200. Maka jawabannya adalah 400 volt. Nah, kalian bisa lihat jawabannya di sana adalah A. Seperti itu. Berikutnya untuk soal nomor ini ada 2 yang disuruh. Yang pertama adalah kalian harus mencari besar arusnya yang ini. Yang kedua adalah mencari besar tegangannya yang di sini. Antara titik ini sampai titik ini. Ini tegangannya yang disuruh cari. Nah, di sini kalian harus melihat bahwa karena arus yang ditanya duluan, kita harus mencari arusnya secara total dulu. Arus secara total itu
rumusnya V sama dengan I dikali dengan Z. I dikali dengan Z. Nah, otomatis kalau Z ini berarti kita harus mencari hambatan seluruhnya. Hambatan ini gabung ini harus kita cari semuanya. Bagaimana caranya? Kita pakai rumus Z, ya. Kita pakai rumus Z. Nah, perlu dijelaskan dulu bahwa yang di sini adalah hambatan totalnya, tegangan yang masuk, tegangan totalnya. Di soal sudah ada persamaannya. Kemudian yang kedua ada hambatan R, ada lilitannya, sama ada kapasitornya. Nah, ini maksudnya adalah apabila tegangan yang di sini sampai di sini diukur, berapa besarnya. Kemudian kalau yang ini adalah apabila ada alat ukur berupa ampere meter di sini ditaruh, maka berapa besarnya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini rumusnya tadi V sama dengan I kali Z. Sementara Z-nya sendiri itu rumusnya adalah R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, untuk mendapatkan ini kita lagi harus mencari seperti yang tadi. Kita mencari XL-nya dulu, kita mencari XC-nya dulu. XL-nya apa rumusnya? XL itu rumusnya adalah omega dikali dengan R. Dari persamaan di soal tersebut, omeganya sudah ketemu. Pak Guru tulisin dulu. Untuk V-nya 20 akar 2, kemudian sin 60 pi T. Jadi yang ini adalah V maksimumnya, yang ini yang ada P-nya itu adalah omeganya. Ya, yang di sini adalah V-nya, yang ini adalah omeganya. Nah, inilah yang kita masukkan di sini dengan omega tersebut 60 pi dikali L-nya. L-nya besarnya 6R. Ternyata yang di sini sudah dalam bentuk ohm. Di soal nomor 2 sudah dalam bentuk ohm. Jadi kalau sudah dalam bentuk ohm, langsung tanpa kita harus cari isi Excel-nya. Ya. Karena sudah dalam bentuk ohm, langsung kita cari nilai Z-nya. Kita cari, kita masukkan nilainya. Karena di soal itu sudah dalam bentuk ohm, 16 dan 10 ohm, kita masukkan langsung nilai Z-nya. R-nya 8 ohm, berarti 8 kuadrat plus XL-nya 16 kurangi 10 kuadrat. Berarti di sini 64 plus 16 kurangi 10, 6 kuadrat 36. Jadi ini akar 100 sama dengan 10 ohm. Ya. Nah, 10 ohm ini kita masukkan ke sini. Karena yang dicari adalah arusnya, V-nya kita pakai V maksimumnya. V maksimum sama dengan I maksimum dikali dengan Z. V maksimumnya 20 akar 2, I maksimumnya dikali dengan 10. Maka I maksimumnya sama dengan 20 akar 2 dibagi dengan 10. Maka jawabannya adalah 2 akar 2 ampere. Nah, sekarang yang menjadi perhatian adalah arus yang terbaca pada ampere meter. Dia bilang ampere meter ini sudah Pak jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa apabila ditanya pada arus yang terbaca pada alat ukur, maka yang kita gunakan adalah I efektifnya. I efektif. Sedangkan yang maksimum itu adalah ampere atau arus
yang secara maksimumnya, yang itu bisa dilihat pada osiloskop, ya. Nah, di sini karena yang diminta adalah di alat ukurnya, berarti yang diminta adalah di ampere meternya atau I efektifnya. I efektif itu rumusnya I maksimum dibagi dengan akar 2. Maka kita masukkan I maksimum yang di sini 2 akar 2 dibagi dengan akar 2. Maka I efektifnya adalah 2 ampere. Kemudian sekarang tegangan yang di titik sini berarti tegangan yang di L sama tegangan yang di C. Ya, ada 2 di sana, tegangan L sama tegangan di C. Nah, di sini apabila arus maksimumnya 2 akar 2 ampere, maka arus yang mengalir di setiap rangkaian ini akan sama sesuai dengan materi sebelumnya, bahwa apabila ada rangkaian seri, maka arus yang di sini sama arus yang di sini besarnya akan sama. Nah, karena besarnya sama, otomatis yang di sini arusnya kita menggunakan 2 akar 2. Ya, 2 akar 2. Kenapa? Karena I efektifnya ini adalah untuk untuk arus yang menggunakan alat ukur. Nah, karena di sini juga kita mau mencari pakai alat ukur, maka kita gunakan yang I efektifnya. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita cari tegangan yang di sini sama yang di sini dulu. Pertama, tegangan yang di VL-nya. Tegangan yang di VL berarti I dikali dengan XL. I-nya besarnya adalah 2 ampere. XL-nya 16. XL-nya 16 sudah ada di sini. Berarti 6 kali 2 12 32 ampere. Oke, seperti itu. 32 volt. Sorry. Nah, yang kedua, cari di sini VC-nya. VC-nya yaitu 10. Berarti I dikali dengan XT, di mana ini 2 kali 10 berarti 20 ampere. Berikutnya kita akan mencari tegangan antara yang di induktor dan kapasitor. Kita sudah dapat tegangan yang di sini sama yang di sini, tapi sekarang dua-duanya gimana? Nah, kalau kedua-duanya di sini rumus umumnya V itu bisa dicari dengan VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk tegangan total, tegangan secara keseluruhan dari ini dan ini itu harus memenuhi seperti ini. Tapi karena yang dicari adalah L sama C aja, maka tinggal kita kurangi yang 2 ini aja. Di titik ini berarti V-nya adalah VL min VC. VL-nya kita sudah ketemu tadi 32, kurangi VC-nya 20. Maka tegangan yang di sini adalah 12 volt. Maka pilihannya yang di sini yang sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi, arusnya 2 ampere dan tegangannya 12 volt. Seperti itu.